Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu kewirausahaan mengenai pembuatan risoles mayo. Untuk anggota kelompoknya sendiri, saya memperkenalkan diri, saya sendiri yaitu Muhammad Faiz Walyudin. Saya Imam Maulana Yusuf. Saya Noval Azhari Ramadan. Next, Mam. Pendahuluan. Usaha kuliner merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat yang semakin dinamis, praktis, dan menyukai jajanan siap saji menjadikan makanan ringan sebagai kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya sebagai camilan, tetapi juga pengganti makanan berat di waktu-waktu tertentu. Next. Next, Mom. Latar belakang. Risoles sendiri yaitu jajanan yang populer dan digemari lintas usia. Terutama risoles modern yang berisi mayones, daging, dan sayuran. Dikenal dengan sebutan risol mayo. Melihat peluang tersebut, kami merancang usaha kuliner yang memiliki merek Risol Mayo. Itu sebuah usaha mikro yang menghadirkan risoles dengan rasa khas, isian melimpah, dan harga terjangkau. Next. Adapun visi, misi, dan tujuan kami. Yang pertama itu visi kami. Visi kami menjadikan merek camilan lokal yang dikenal luas karena kelezatan, kualitas, dan inovasi rasa risoles modern. Serta menjadi pelopor usaha mikro yang kreatif dan berdaya saing di pasar kuliner Indonesia. Kemudian adapun misi dari usaha kami, yaitu menyediakan produk risoles yang lezat, higienis, dan terjangkau untuk semua kalangan. Tentu dengan menjaga kualitas rasa dan bahan baku. Mengembangkan inovasi varian, rasa, dan kemasan agar selalu menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Serta menerapkan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional, baik dalam penjualan langsung maupun pemesanan online. Dan terakhir yaitu mengoptimalkan pemasaran digital dan offline untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara efektif. Next. Yang terakhir yaitu ada tujuan dari usaha yang kami buat, yaitu mendirikan berkelanjutan usaha kuliner yang menguntungkan, khususnya di bidang makanan ringan berbasis risoles modern. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen akan camilan berkualitas tinggi dengan rasa lezat, isian melimpah, higienis, dan harga terjangkau. Membangun merek lokal yang kuat dan mudah dikenal melalui strategi pemasaran online dan offline yang kreatif serta konsisten. Mengembangkan varian produk secara inovatif agar selalu menarik dan sesuai dengan perkembangan tren pasar makanan. Dan yang terakhir itu menciptakan lapangan kerja baru khususnya untuk masyarakat sekitar dan kalangan muda yang ingin terlibat dalam usaha mikro. Next. Untuk selanjutnya ada sasaran penjualan.
Yang pertama ada target pasar. Risol Mayo adalah usaha makanan ringan, snack basah yang menyajikan risoles dengan isian kekinian seperti mayo, smoked beef, telur, dan keju, dan memastikan setiap produk dikemas secara higienis dan menarik, sehingga memiliki daya tarik yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan di berbagai usia. Seperti ada contoh di gambar, ada salesnya, ada pelajar dan mahasiswa itu 17%, karyawan dan pekerja kantoran 25%, ibu rumah tangga 8%, dan pengguna aktif media sosial WhatsApp, IG, atau TikTok ada di 50%. Yang selanjutnya ada rencana penjualan. Yang pertama, penjualan langsung atau offline. Yang pertama, penjualan dari rumah atau gerai kecil yang mudah diakses masyarakat sekitar. Yang kedua, titip jual di kantin sekolah, kampus, dan warung kopi lokal. Yang ketiga, penjualan di bazar kuliner, event kampus, dan pasar malam. Yang keempat, ada sistem pre-order untuk acara tertentu seperti arisan, ulang tahun, rapat kantor, dan lain-lain. Yang kedua, ada penjualan online atau digital. Yang pertama, melalui WhatsApp Business dan DM Instagram. Yang kedua, melakukan promosi. Selanjutnya ada SWOT Analysis. SWOT itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu strength, weakness, threat, dan opportunities. Strength sendiri, yang pertama, produk memiliki rasa yang khas dan isian melimpah. Harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga, varian rasa kekinian dan menarik. Yang kedua ada weakness. Usaha masih baru, belum memiliki basis pelanggan tetap. Produksi masih terbatas atau kapasitas rumahan. Trades, banyak pesaing sejenis di pasar camilan, perubahan harga bahan baku yang bisa mempengaruhi harga jual. Adapun opportunities-nya, yang pertama ada tren makanan ringan lokal terus meningkat. Potensi pasar besar di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Untuk lanjutan strength sendiri yaitu strategi pemasaran online dan offline terpadu, kemasan higienis dan menarik. Yang kedua ada weakness, ketergantungan pada pemasaran digital yang membutuhkan waktu membangun follower. Yang kedua, belum tersedia di semua aplikasi food delivery besar. Ada tristnya, yang pertama ketergantungan pada promosi awal untuk mendongkrak penjualan. Kedua, perubahan tren makanan yang cepat. Adapun lanjutan dari opportunities-nya bisa dikembangkan menjadi franchise atau kemitraan. Lampiran. Alur produksi. Di sini terlihat alur produksinya dari proses pengemasan, ada yang mengarah ke penjualan online, langsung proses pengantaran barang ke pelanggan, ada juga yang penjualan secara offline. Perhitungan BP, PBP, dan ROI. Di sini terlihat BP atau break even point. Rumusnya itu total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Di sini contohnya total biaya tetapnya 575.000, harga jual per unitnya 1.950, biaya variabel per unitnya 1.325. Yang hasilnya itu 575.000 per 625, yang artinya sama dengan 920 risol. PBP atau payback period. PBP rumusnya total investasi atau modal awal per laba bersih per bulan. Contoh 575.000 per 1.087.500 sama dengan 0,53 bulan. Artinya payback period ini bisa didapatkan hanya dalam waktu 16 hari. Modal akan kembali dalam kurang dari 1 bulan.
Selanjutnya ROI atau Return on Investment. Itu pencet hide dulu. Share screen-nya. Hide. Rumusnya itu laba bersih tahunan per total investasi dikali 100. Contoh 13 juta 50.000 per 575.000 dikali 100% sama dengan 2.269,57%. Kesimpulan, usaha risol mayo merupakan peluang bisnis makanan ringan yang menjanjikan dengan produk utama berupa risoles isi mayo yang memiliki cita rasa kekinian, harga terjangkau dan kualitas terjaga. Saran sini nomor 1, fokus pada kualitas produk dan pelayanan agar dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Perluas jaringan distribusi dan pemasaran, dan terakhir lakukan inovasi rasa dan kemasan secara berkala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.